Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Andrea Risanto, biasa dipanggil Afga. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai hasil review atau ulasan pribadi saya terhadap artikel yang berjudul Measuring Knowledge Management Performance, karya dari tokoh yang bernama Rifat Orsana. Sebelum masuk ke pembahasan hasil review mengenai artikel Measuring Knowledge Management Performance, saya ingin menyampaikan pengertian dasar dari knowledge management yang merupakan suatu disiplin ilmu yang memperlakukan model intelektual sebagai aset yang akan dikelola dalam sistem knowledge management, memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada orang yang tepat pada saat yang tepat, dan menyediakan alat-alat atau media untuk menganalisis informasi tersebut dan memberikan daya tanggap terhadap hasil yang mereka peroleh dari informasi tersebut. Knowledge management dapat juga untuk mengubah pengalaman dan informasi menjadi sebuah hasil. Selain itu, manajemen pengetahuan adalah bidang yang menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan. Ini dikarenakan knowledge management memberikan proses manajemen pada seseorang untuk segera mengenali dan memanfaatkan segala keunikan, keahlian, dan pengalaman yang telah dimilikinya selama ini. Berikutnya, knowledge management bisa terbentuk dan berkembang. Ini disebabkan oleh proses interaksi sosial antar individu manusia yang telah terjadi. Maka dari sinilah akan ditemukan beberapa jenis pengetahuan yang ada pada orang. Ialah yang belum disimpan dalam media penyimpanan disebut dengan pengetahuan tacit knowledge. Sedangkan jenis pengetahuan yang sudah disimpan dalam media penyimpanan disebut dengan pengetahuan explicit knowledge. Baik, kalau begitu, mari kita mulai pembahasan mengenai hasil review atau ulasan pribadi saya terhadap artikel Measuring Knowledge Management Performance. Oke, menurut saya, dalam hal ini penulis dari artikel yang berjudul Measuring Knowledge Management Performance telah menyajikan suatu artikel yang cukup teoritis. Ini bisa dibuktikan lewat penyajian artikel ini yang memberikan informasi mengenai karya-karya penting yang berhubungan dengan kinerja knowledge management secara langsung dan berbagai cara atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi kinerja knowledge management berdasarkan penggunaan strategi yang telah diterapkan. Selain itu, dalam pandangan saya, artikel ini kesannya cukup informatif karena di dalamnya termuat saran-saran yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya, misalnya di suatu organisasi ataupun instansi. Dari segi materinya sendiri cukup menarik dan memberikan banyak wawasan pengetahuan baru. Seperti contohnya, saya sangat tertarik pada salah satu bagian materi di artikel tersebut yang menjelaskan bahwa istilah manajemen pengetahuan telah diterapkan pada spektrum aktivitas yang sangat luas. Ini dikarenakan knowledge management sebenarnya dirancang untuk mengelola, menukar, dan menciptakan atau meningkatkan aset intelektual dalam suatu organisasi. Namun, dalam hal ini tidak ada kesepakatan yang pasti tentang apa makna sebenarnya dari knowledge management itu. Maka dari itu, saya berpikiran bahwa memang sudah terdapat suatu proyek knowledge management, lalu nantinya di dalam proyek tersebut akan muncul tantangan yang terletak pada kemampuan untuk menilai pengetahuan individu seseorang dan memastikannya dimanfaatkan sepenuhnya, serta diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang mampu mendorong orang mengambil bagian dalam proses berbagi pengetahuan. Selanjutnya, saya menilai bahwa artikel yang berjudul Measuring Knowledge Management Performance sangat memberikan banyak
ilmu pengetahuan, khususnya di dalam bidang manajemen pengetahuan. Pada bagian pendahuluan menjelaskan bahwa jika seseorang mengetahui tingkat kinerjanya saat ini, maka dimungkinkan untuk mengendalikannya secara sederhana. Dapat dinyatakan bahwa sistem knowledge management dan pengaruhnya dibenarkan untuk top management dengan melacak kemajuan proyek-proyek yang telah dilaksanakan. Satu pandangan, seorang tokoh menyatakan bahwa untuk memastikan kinerja organisasi secara keseluruhan, organisasi perlu mengelola dan mengukur sumber daya teknologi manusia dan keuangannya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pasti beberapa organisasi akan terus berfokus atau berkonsentrasi pada hubungan mereka dengan pelanggan demi menggapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama, dan tentunya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Cara yang dapat dilakukan untuk mencapai semua itu adalah dengan meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan, lebih memahami kebutuhan mereka dan preferensi pelanggan, bisa mungkin untuk terus mengembangkan ide baru dan membawanya ke pasar dengan cepat, serta harus bekerjasama secara solid, kompak, dan di dalam kerja dapat seefektif mungkin demi memberikan hasil yang terbaik. Jadi saya melihat pula secara umum dalam menentukan indikator mana yang paling berguna ketika mengukur kinerja proyek sebagian besar adalah tentang penilaian. Beberapa indikator kinerja yang misalnya digunakan oleh perusahaan internasional besar kenal yang telah mengembangkan sistem knowledge management mereka secara internal dan spesifik. Lalu saya bisa menemukan di dalam artikel ini akan muncul pertanyaan besar yang menurut saya menarik untuk dibahas lebih dalam lagi, yaitu bagaimana cara mengukur kinerja manajemen pengetahuan pada organisasi. Di artikel tersebut dijelaskan secara rinci bahwa ada dua cara utama yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja manajemen pengetahuan pada suatu organisasi, yaitu dengan login database atau dengan melakukan survei, baik pengguna dan partisipasinya dilacak dalam database atau pengguna diminta untuk berpartisipasi dalam survei untuk menunjukkan hasil dari area yang lebih kualitatif. Ketika mencoba mengukur aspek yang lebih sulit dipahami, caranya tidak lain adalah dengan bertanya kepada orang-orang dalam survei. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah untuk dapat menemukan atau menghasilkan pengukuran kinerja manajemen pengetahuan yang tepat sasaran, diperlukan suatu gambaran atau perencanaan yang matang dan tersusun dengan jelas agar nantinya secara keseluruhan hasil yang dicapai dapat maksimal dan memuaskan. Jadi dari sinilah bisa dipastikan ketika mengukur kinerja sistem knowledge management, sejumlah indikator kinerja dapat diterapkan pada sistem yang dikembangkan, lalu kemudian akan menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan langkah atau rencana yang sekiranya paling sesuai untuk proyek misalnya pada sebuah organisasi. Meskipun mungkin ada berbagai permasalahan yang akan dihadapi seperti tidak selalu hemat biaya dan efisien untuk menggunakan semua yang diidentifikasi dalam matriks indikator kinerja. Terakhir, saya akan menyampaikan saran terkait isi dari artikel yang berjudul Measuring Knowledge Management Performance, yang menurut saya indikator kinerja dalam literaturnya dan yang ditampilkan di artikel ini cukup besar angkanya, jadi akan sulit bagi organisasi untuk melacak semua indikator ini, khususnya bahwa banyak diantaranya tidak berwujud dan bergantung pada subjektivitas orang yang mengukur indikator ini. Maka dari itu, saya menyarankan agar penulis sebaiknya dalam pemberian materi, khususnya dalam matriks, bisa lebih diringkas agar mudah untuk dipahami secara mendalam. Ini disebabkan matriks yang dikembangkan sepenuhnya dengan sistem penilaian dari 100 ataupun 1000 dapat diusulkan untuk menyoroti bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Matriks yang telah lengkap ini kemudian dapat diunggah ke intranet perusahaan atau organisasi
sehingga dapat diisi secara otomatis untuk memudahkan penghitungan pengaruh sistem ke knowledge management yang sedang dikembangkan ataupun dikaji. Baik, untuk selanjutnya diharapkan dalam menjalankan organisasi, manajemen pengetahuan ini bisa sangat penting keberadaannya. Ini dikarenakan organisasi dapat memanfaatkan manajemen pengetahuan ini dengan cara mampu mengukur kinerjanya secara matang. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan dan pengaruhnya ini sangat berguna bagi kemajuan suatu proyek yang berkelanjutan. Ini bisa juga tercermin dari gebrakan yang ingin memastikan bahwa kinerja organisasi secara keseluruhan dapat berjalan dengan optimal, maksimal, dan diharapkan tidak terjadi kesalahan yang sangat tidak diinginkan. Mengukur kinerja ini menvalidasi apakah upaya itu sepadan atau tidak. Sudut pandang saya ini akan menyatakan bahwa proyek knowledge management memiliki hasil yang nyata dan tidak berwujud atau transparan. Yang pertama, cocok untuk pengukuran yang dapat diukur, sedangkan yang terakhir menghasilkan hasil yang tentunya sangat berharga tetapi tidak dapat diukur dengan mudah, yang membuatnya sangat sulit untuk dikaji lebih mendalam. Ini bisa dibuktikan dalam beberapa penelitian yang telah dikemukakan bahwa organisasi belum mampu mengembangkan metrik yang sesuai dengan bidang kualitatif. Seringkali pengukuran di area seperti itu melibatkan informasi yang terbatas dan penilaiannya cukup lemah. Ada kemungkinan bahwa organisasi mencoba mengukur area ini, tetapi karena sistem pengukurannya yang tidak memadai, oleh karena itu diperlukan adanya indikator kerja dalam menunjukkan apakah ada aktivitas pengetahuan yang berkembang atau tidak. Indikator kinerja adalah variabel, parameter, ukuran, statistik, proksi, dan subindeks. Secara umum, ada 4 cara untuk mengungkapkan indikator kinerja, yaitu yang pertama, indikator berapa kali suatu peristiwa terjadi. Yang kedua, rasio, yaitu berapa kali suatu peristiwa terjadi dibandingkan dengan berapa kali peristiwa itu bisa terjadi di jangka waktu tertentu. Yang ketiga, persentase. Dan yang terakhir, variabel kebolehan, yaitu apakah indikator menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan atau tidak. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.